Di TKP atau tempat kejadian perkara, darah terlihat di mana-mana. Di lantai bawah tanah, tangga, sofa, dinding, dan di kamar mandi. Mereka menemukan mayat Gianluca Denardo di bathtub kamar mandi dengan air berwarna merah darah dan mayat Susi Cassini di lantai keller atau ruang bawah tanah dengan pisau tergeletak di sampingnya. Tanggal 21 Februari 2001, sekitar jam 9 malam, sebuah mobil diberhentikan oleh seorang gadis berusia 16 tahun, yaitu Erika Denardo, yang keluar dari rumahnya di Via de Catra 12, Blok Lododino. Dia histeris minta tolong. Dengan rambut yang acak-acakan dia mengatakan 2 orang Albania telah masuk ke rumahnya dan membunuh ibu dan adiknya dengan menggunakan pisau, dan dia berhasil melarikan diri. Begitu pengakuannya. Seketika itu jalan ramai oleh orang yang melihatnya dan mau menolongnya. Segeralah memanggil polisi. Sambil menunggu polisi datang, Erika mengabari pacarnya juga, yaitu Omar Mauro Favaro, yang segera datang ke TKP. Dan ayahnya sendiri, Francisco Denardo, yang sedang bermain bola tadi bersama teman-temannya. Sebagai gambaran, daerah itu bernama Nopi Ligure, sebuah kota kecil berpenduduk 29.000 jiwa. Terletak di Genoa bagian utara, termasuk wilayah Piedmont, Provinsi Alessandria, bagian barat laut Italia. Kota ini dikenal dengan merek coklat Nopi dan Pernigotti. Kembali ke cerita. Polisi dan tim forensik segera masuk ke rumah tersebut, menemukan Susana Cassini atau Susi sang ibu di keller atau ruang bawah tanah, biasanya tempat adanya mesin cuci dan berbagai peralatan, dengan pisau dapur yang tergeletak di sampingnya. Dan di atas tangga, di kamar mandi, Gianluca Denardo yang merupakan adik dari Erika Denardo yang masih berusia 12 tahun bersimbah darah dalam bathtub. Dan darah di mana-mana, mulai dari tangga, dinding, sofa, hingga dapur tersebut. Agaknya terjadi pergumulan sebelum keduanya tewas oleh pisau dapur. 50 tikaman pada tubuh Gianluca, dan banyak sayatan seperti mengalami penganiayaan. Dan 40 tikaman pada tubuh Susi sang ibu. Sulit menjelaskan begitu kejam pembunuhan tersebut. Penyidik mulai dengan menanyakan saksi, yaitu Erika Denardo. Saat kejadian, Erika sedang mendengarkan musik dengan headphone di kamarnya, dan dia melihat wajah pelaku, yaitu 2 orang Albania. Menurut penuturan tetangga dan teman-teman sekolahnya, mereka adalah anak-anak yang cukup cerdas dan baik di sekolah. Selain cerdas, mereka juga periang dan suka membantu. Mereka punya hobi bermain basket dan game online. Susi sendiri, sang ibu, adalah seorang akuntan yang meninggalkan pekerjaannya demi menjadi ibu rumah tangga, dan aktif sebagai pekerja sosial dan aktif juga di gereja. Sementara sang suami, Francisco Denardo, adalah seorang insinyur, yang saat ini adalah manajer pabrik coklat Pernigotti. Kesimpulan pertama dari penyidik menggambarkan bahwa keluarga itu adalah keluarga kaya, normal, dan terhormat. Dan Francisco tidak menyukai publikasi hingga dia menolak wawancara oleh media dan lebih mendekat atau menguatkan Erika, karena itu satu-satunya keluarganya yang masih hidup. Dari kesimpulan awal ini, polisi kembali menanyakan kepada Erika perihal 2 orang Albania tersebut. Karena masih di bawah umur dan merupakan saksi kunci korban dalam tindak kejahatan, polisi didampingi oleh psikolog. Dalam wawancara tersebut, Erika terkesan tertutup.
meskipun sebagai korban tindak kejahatan yang kejam. Tapi Erika juga terlihat cukup tenang tanpa goncangan emosi yang berarti. Erika mampu menggambarkan kejadian pada saat malam naas itu. Dia sendirian di rumah sampai ibu dan adiknya pulang dari pelatihan. Selanjutnya dia masuk ke kamarnya di samping kamar mandi di lantai atas. Sambil mendengarkan musik menggunakan headphone. Sampai dia mendengar teriakan dan teriakan lagi dari tangga. Dia panik dan keluar kamar dan melihat orang sedang menikam adiknya berkali-kali. Dan ibunya coba datang menaiki tangga sambil berteriak kepadanya untuk segera pergi dan lari memanggil polisi. Pria kedua menikam ibunya di perut. Dengan cepat dia turun melewati tangga dan meraih pintu depan. Seorang penjahat mencoba menghalanginya, tapi dia lebih cepat hingga dia bisa keluar dari rumah. Dan Erika pun mampu mendeskripsikan dua orang penjahat Albania tersebut kepada penyelidik. Dia tahu dari logat bahasanya, satu orang Albania terlihat lebih tua dan mereka berjenggot. Para penyidik langsung menunjukkan album foto dokumentasi polisi tentang kejahatan dari orang Albania. Setelah membolak-balikan album itu, dan dengan yakin Erika menunjuk seorang anak muda di album itu. Dia begitu mengenalinya. Tanpa buang waktu karena orang tersebut tinggal dekat rumah Erika, segera polisi menahan orang tuanya dan orang Albania tersebut dan segera menginterogasinya. Berita segera menyebar tentang pembunuhan brutal oleh orang asing dan diskusi tentang imigran dan bagaimana kebencian cepat menyebar kepada orang asing dan pencari suaka, serta plakat-plakat agitasi di berbagai tempat kepada aparat keamanan tentang kewaspadaan akan orang asing. Dari identifikasi Erika itu, dua orang Albania ditahan oleh polisi. Tapi alibi mereka kuat, membuktikan bahwa mereka saat itu tidak ada di tempat kejadian. Dan dari bukti forensik juga tidak ada jejak yang mengarah kepada dua orang itu. Akhirnya mereka dilepaskan dan hanya topi baseball dan jaket mereka saja yang ditahan oleh polisi. Akhirnya polisi kembali ke titik awal dengan segala kemungkinan pelaku pembunuhan tersebut. Mulai lagi mereka menanyai Erika. Kali ini bukan hanya tentang orang Albania, tapi juga kemungkinan lain yaitu orang Italia. Dalam wawancaranya lagi, Erika terlihat inkonsistensi dalam beberapa hal. Polisi memintanya untuk beristirahat dan menenangkan diri. Tapi divisi pembunuhan tersebut meminta bantuan ilmuwan forensik Italia yang terkenal, yaitu Luciano Garopano, pimpinan RIS atau Reparto Investigazioni Scientifiche atau Departemen Ilmu Forensik dan Penyelidikan di Parma. Dia seorang profesor pengajar di universitas dan telah menerbitkan buku tentang kriminal dan forensik. Seorang ahli yang sangat dihormati. Media pun kembali ramai karena polisi melibatkan ahli forensik dari Parma. Mereka menduga kasus ini mungkin tidak akan terpecahkan. Wali kota dan polisi wilayah meminta media dan masyarakat agar tenang. Biarlah tim forensik bekerja. Sementara rumah Francesco Denardo penuh dengan orang berziarah dan liputan media massa dari berbagai penjuru Italia karena begitu menghebohkannya kasus ini. Profesor Garopano adalah seorang profesional. Di tengah hiruk-pikuknya media di TKP, dia dan kepala penyelidikan serta sejumlah polisi masuk ke TKP. Setelah meneliti dengan seksama, selanjutnya dia bicara kepada awak media. Bahwa dari hasil investigasi ini, dari kasus ini akan direkonstruksikan dahulu, baru hasilnya kami beritahukan kepada media. Sebuah pernyataan normatif layaknya seorang pekerja profesional. Karena bisa sangat mungkin pembunuhnya juga melihat informasi hasil penyelidikan polisi melalui media.
Dalam merangkai hasil investigasi dan olah TKP, Garopano agak meragukan pengakuan dari Erika Denardo. Karena jejak di TKP tidak membuktikan pengakuannya. Bahkan Garopano berani menyimpulkan bahwa Erika berbohong tentang cerita pembunuhan tersebut. Kesimpulan itu diambil dalam beberapa cerita Erika yang terjadi inkonsistensi. Dan bagaimana mungkin pencurian atau perampokan tidak meninggalkan jejak, seperti kerusakan di pintu depan yang selalu terkunci, atau dimanapun. Dan bagaimana para tetangga tidak mendengar teriakan dari Gianluca maupun Susi, bahkan anjing keluarganya pun tidak menggonggong. Begitu juga dengan waktu kejadiannya, sekitar 8:30 malam. Waktu yang sangat jarang digunakan untuk sebuah perampokan, karena saat itu sedang musim dingin. Orang banyak tinggal di dalam rumah dan nonton TV. Serta jam segitu jalanan dan lingkungan masih cukup ramai. Dan dari luka tusukan di kedua korban yang hampir 100 tusukan, menandakan ini motif kasus pembunuhan yang tidak biasa atau terlalu brutal. Overkilling. Karena beberapa kali dieksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki hubungan emosional dengan korban atau perilaku yang menyimpang. Sangat bisa jadi pelaku telah merencanakannya dan sangat tenang melakukannya. Yang memicu tindakan brutal ini bisa jadi karena ketakutan, kepanikan, kebencian, atau perlawanan dari korban yang tidak diduga oleh pelaku, hingga pelaku hilang kendali. Penyidik setuju pada kesimpulan Garopano. Karena cara pelaku menikam korban tidak seperti pencurian atau perampokan, hingga menggugurkan motif adanya perampokan. Dalam wawancara lanjutan kepada Erika, Erika terlihat seperti dingin saja. Bagaimana mungkin saksi dari pembunuhan yang begitu brutal kepada ibu dan adiknya tanpa ada emosi yang berarti. Sikapnya yang dingin itulah mungkin disebabkan oleh shock atau traumatis. Merunut dari temuan dan wawancara sebelumnya, penyidik mulai mempertanyakan kredibilitas Erika. Apakah Erika menyembunyikan sesuatu hingga berbohong? Mulailah penyidik untuk membuka kehidupan Erika Denardo. Sekian Fakta Kriminal part 1, dan part 2 akan diupload kemudian. Apa pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Sebelumnya, terima kasih dan salam. Tanggal 21